Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan mencoba membahas latihan kuis materi getaran dan gelombang, di mana pekan lalu anak-anak telah menyelesaikannya dan skor terbaik adalah Adinda Arla dengan nilai 100. Oke, baik. Untuk berikutnya ini untuk kasus soal nomor 1. Definisi satu getaran adalah gerak getaran. Ya, kita mulai dari bagian titik A, ya, di mana ini titik terjauhnya, kemudian ke bagian titik setimbangnya di B, dari B kemudian ke C, dari C kembali lagi ke bagian titik timbang B, kemudian dari B kembali lagi ke posisi awalnya adalah A. Jadi untuk jawaban nomor 1 adalah A ke B, ke C, ke B lagi, dan kembali ke A. Itu untuk kasus soal nomor 1. Baik, untuk berikutnya adalah nomor 2. Seorang penyanyi opera memiliki suara yang karakternya melengking. Dari pernyataan tersebut, besaran yang memiliki nilai besar adalah, ya, untuk bagian ini adalah frekuensi, karena dia memiliki getaran daripada gelombang suara tersebut. Oke, baik, untuk kasus soal nomor 3. Jumlah gelombang pada gambar di atas. Ini maksudnya gambar di bawah ini ya. Jumlah gelombang. Ya, ingat, satu gelombang ini adalah terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Ini dari jarak satu bukit, maaf, dengan satu lembah, ini adalah satu gelombang. Ya. Kemudian ini ada lagi setengah. Oke, ini ada lagi setengahnya. Ya, berarti 1 ditambah setengahnya atau 0,5. Ya, karena ini hanya satu bukit. Untuk bagian atas saya ingat lagi, ya, kalau untuk bagian atas ini biasa disebut dengan bukit, yang ini lembah. Untuk bagian satu gelombang itu satu bukit dan satu lembah. Karena ini ada bagian setengah atau 0,5, maka 1 ditambah 0,5, jadi jawabannya adalah 1,5 gelombang. Kecuali di sini ada lagi. Nah, kalau di sini ada lagi, maka di sini menjadi satu gelombang lagi. Jadi 1 tambah 1 adalah 2. Baik, karena kasusnya ini adalah hanya 0,5, maka jawabannya adalah 1,5 gelombang. Baik, untuk soal berikutnya. Soal nomor 4. Amplitudo gelombang pada gambar di atas adalah, amplitudo itu adalah jarak dari titik setimbang sampai ke bagian puncak. Ya, boleh puncak atau titik terjauhnya, bisa atas ataupun bawah. Nah, di sini nilainya, maaf, yang diketahui adalah, ya, bagian ini 2. Ada bagian titik setimbang, kemudian titik terjauhnya adalah angka 2 dengan satuan sentimeter. Ya, sedangkan di soal ini adalah M atau meter, maka dirubah 2 cm menjadi meter. Ya, jawabannya adalah 2 cm ke meter ini sama dengan 2 dibagi 100 ya. Ya, 2 dibagi 100, nolnya ada 2, berarti jawabannya adalah 0,02. Ya, ini ada nolnya di bawah, 2 pindah ke atas, koma, 0,02. Jadi di belakang angka koma, maaf, di belakang tanda koma 2 digit angka. Jadi jawabannya adalah 0,02. Ini hanya rumus cepatnya aja ya. Oke, baik, lanjut ke soal nomor 5. Gelombang yang sejajar antara rapatan dan regangan disebut gelombang, ya, sejajar. Kalau untuk bagian transversal, ini gelombangnya antara rapatan dan regangan itu adalah tegak lurus. Nah, saya gambarkan tegak lurus, rapatan dan regangan. Sedangkan mekanik ini adalah tentang medium, yang memerlukan medium. Kalau gelombang cinta, nah ini mah tanaman ya, gelombang cinta. Adapun elektromagnetik lawannya daripada mekanik. Kalau mekanik memerlukan medium, kalau elektromagnetik tidak memerlukan medium. Dan gelombang longitudinal itu adalah sejajar antara arah
rapatan, dan regangan. Jadi sejajar itu dia sama, satu arah ya. Itu disebut sebagai gelombang longitudinal. Jadi jawaban untuk nomor 5 adalah longitudinal. Baik, untuk berikutnya kita lanjut ke soal nomor 6. Perhatikan gambar amplitudo gelombang ditunjukkan oleh amplitudo. Tadi saya sudah katakan amplitudo itu adalah jarak daripada titik setimbang ke bagian titik terjauh. Bisa titik terjauhnya puncak atau titik terjauhnya bagian lembah. Ya, ini ada B aksen B, ada D aksen. Berarti jawabannya antara dengan B aksen dan D dengan D aksen. Ini ya jawabannya. Kalau ini adalah AC, CE, salah. B aksen C. Ini dibaca koma di atas aksen ya. CD aksen, DD aksen, CE. Iya, ini salah. Jadi jawabannya adalah B aksen atau dan D aksen. Baik, untuk soal berikutnya nomor 7. Banyaknya getaran yang terjadi setiap detik disebut banyaknya getaran setiap detik. Berarti banyaknya getaran saya lambangkan dengan N dan setiap detik dengan T. Ya, N per T. Ini juga sama disebut sebagai frekuensi. Kalau periode, waktu yang dibutuhkan untuk 1 kali getaran. Ini terbalik. Kalau periode, nah T per N. Ini kalau periode. Kemudian kalau amplitudo, tadi jarak terjauh dari titik setimbang. Sedangkan kalau cepat rambat, nanti akan berikutnya saya pelajari dengan lambang lambda atau kecepatan rambat dalam suatu gelombang. Jadi jawabannya untuk nomor 7 adalah frekuensi. Oke, baik, untuk soal berikutnya nomor 8. Jenis gelombang dan jumlah gelombang berdasarkan gambar di atas, maksudnya gambar di bawah ya. Ini, tadi saya sudah jelaskan, ini ada bagian rapatan. Saya tulisnya rap ya. Rapatan. Nah, kemudian ini ada regangan atau saya tulis jadi reg. Nah, ini ada rapatan, regangan. Ini pun sama, rapatan, ini regangan. Ini rapatan, ini regangan. Nah, ini termasuk ke dalam gelombang longitudinal ya. Karena tadi saya sudah sampaikan di mana gelombang longitudinal itu adalah sejajar antara rapatan dengan regangan. Nah, ini juga sama, jumlahnya itu untuk longitudinal, satu rapatan dengan satu regangan itu sama dengan satu gelombang. Ini satu gelombang, ini ada rapatan dengan regangan, satu gelombang. Kemudian ada rapatan dengan regangan lagi, satu gelombang. Jadi 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3 ya. Maka jawabannya adalah gelombang longitudinal yang terdiri atas 3 gelombang. Ya, itu untuk soal nomor 8. Selanjutnya ke soal nomor 9. Pada permukaan air yang dijatuhkan batu akan terbentuk riak gelombang. Ya, jenis gelombang yang terbentuk adalah, nah jawabannya untuk bagian air dengan dijatuhkan batu itu gelombang transversal. Karena untuk bagian batu yang jatuh ke dalam tanah ini menghasilkan arah getaran dan ini ada bagian tadi rapatan untuk bagian gelombangnya karena dia tegak lurus dengan permukaan air dan arah rambatannya ini termasuk ke dalam gelombang transversal. Ya, jadi nomor 9 jawabannya adalah gelombang transversal. Oke, selanjutnya ke soal nomor 10. Semua gelombang membawa, ya ini yang perlu kita ingat, semua gelombang itu membawa energi untuk bergerak maju sehingga ada yang bisa dirasakan, misalkan seperti itu ya. Jadi untuk nomor 10, jawabannya adalah energi untuk semua gelombang. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Dan setelah kalian menyimak video ini, silahkan dibaca untuk bagian deskripsinya
Dan untuk soal yang ada di kolom deskripsi bisa dijawab di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.